Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat. Mari kita awali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi fikih, yakni tentang tanda-tanda balik. Khususnya yang akan kita bahas adalah haid dan ihtilam. Apa saja yang harus kalian ketahui, yang harus kalian pahami? Yang pertama, kalian harus paham tentang pengertian haid dan ihtilam. Selanjutnya, kalian juga nanti akan diajari tentang batas waktu haid dan suci. Dan juga yang harus kalian pahami juga adalah hal-hal yang dilarang bagi perempuan atau bagi wanita yang sedang haid. Dan yang terakhir, kalian juga harus mengetahui apa saja yang dilarang bagi laki-laki yang sedang junub. Ini merupakan aturan-aturan syariat agama Islam bagi seorang muslim agar kalian bisa benar dalam melaksanakan ibadah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perhatikan materi-materi penjelasan Pak Amin berikut. Oke anak-anak, pertama yang harus kalian pahami adalah apa itu haid. Haid secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah ahli fikih, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu-waktu tertentu, bukan karena penyakit atau melahirkan. Jadi kalau ada perempuan yang mengeluarkan darah, dia tidak dalam keadaan sakit atau dia tidak setelah melahirkan, maka darah itu bisa disebut dengan haid. Selanjutnya, istilah lain atau sebutan lain haid di Indonesia itu biasa dikenal dengan menstruasi. Mungkin kalian lebih familiar, lebih kenal dengan istilah menstruasi. Dan ada 4 macam warna darah. Yang pertama, darah haid itu hitam, merah, kuning, dan keruh. Cuman umumnya rata-rata wanita itu akan mengeluarkan darah haid yang merah kehitaman. Paham ya? Selanjutnya anak-anak, kalian juga harus memahami batas waktu haid. Paling sedikitnya wanita mengalami haid, paling sedikitnya wanita itu akan mengeluarkan darah 1 hari 1 malam. Sedangkan paling lama wanita akan mengeluarkan darah selama 15 hari 15 malam. Dan umumnya, paling umum biasanya wanita itu mengeluarkan darah selama 6 hari sampai 7 hari. 1 minggu lah mereka akan mengeluarkan darah. Darah yang dikeluarkan itu disebut dengan darah haid. Lalu jika ada perempuan yang sedang haid, setelah masa haidnya selesai dan perempuan itu suci, batas waktu suci atau bersih dari haid pertama dan haid kedua berapa hari? Minimal paling cepat batas waktu suci dari haid pertama dan haid kedua itu adalah 15 hari 15 malam. Dan maksimal waktu terlamanya tidak terbatas. Karena ada beberapa wanita itu juga bisa mengalami masa suci selama 2 bulan, ada yang 1 bulan, bahkan ada juga yang sampai tidak pernah haid. Salah satu contoh Siti Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi Muhammad SAW. Dan paling umum masa suci antara haid pertama dan haid kedua itu adalah 22 hari sampai 23 hari. Berikutnya juga kalian harus tahu hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang mengalami haid.
Apa saja yang dilarang bagi perempuan yang sedang mengalami haid? Yang pertama adalah sholat. Orang yang haid tidak boleh melaksanakan sholat. Yang kedua adalah membaca Al-Quran atau menyentuh mushaf. Orang yang sedang mengalami haid dilarang membaca Al-Quran atau menyentuh bahkan membawa mushaf. Dan yang ketiga yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berhaid adalah iktikaf atau berdiam diri di masjid. Bahkan ada beberapa ulama yang mengharamkan atau melarang hanya lewat saja tidak boleh. Dan yang keempat, bagi orang yang mengalami haid dilarang melaksanakan tawaf. Tawaf yang merupakan rukun haji, maka orang yang haid tidak boleh tawaf. Dan yang terakhir, bagi orang yang haid juga tidak boleh melaksanakan puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang tanda balik yang kedua, yakni ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam secara bahasa memiliki arti mimpi. Sedangkan secara istilah fikih, ihtilam itu memiliki arti mimpi keluar mani atau keluar sperma. Anak-anak, yang menjadi penekanan hukum agama terkait masalah ihtilam adalah peristiwa keluarnya spermanya, bukan peristiwa mimpinya. Karena yang menjadikan seseorang berhadas bukan mimpinya, tapi keluarnya sperma. Mimpi basah merupakan hadas besar. Oleh karena itu orang yang hadas besar karena mimpi basah disebut juga dengan orang junub. Dan yang terakhir dari pembahasan kita pada pagi hari ini, apa saja yang dilarang bagi orang yang sedang junub? Ini beda dengan apa-apa yang dilarang bagi orang yang sedang haid. Bagi orang yang sedang junub, mereka tidak boleh melaksanakan yang pertama sholat. Yang kedua, mereka juga tidak boleh melakukan tawaf. Iktikaf di dalam masjid atau berdiam diri di masjid juga dilarang untuk orang-orang yang sedang junub. Dan yang terakhir, mereka dilarang membaca Al-Quran atau menyentuh mushaf. Oke, sekian penjelasan dari Pak Amin pada pagi hari ini. Ada beberapa materi yang sudah kita bahas. Yang pertama tentang pengertian haid dan batasan waktu haid, batasan waktu suci dari haid. Selanjutnya juga hal-hal yang dilarang oleh agama bagi orang-orang yang sedang haid. Dan yang kedua adalah bahasan tentang tanda balik yang kedua, yakni ihtilam. Mulai dari pengertiannya dan konsekuensi apa saja bagi orang-orang yang sedang junub atau ihtilam. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.